Season 2. Bab 34. Istri untuk sang mafia. Anne bersikeras tidak mau dibawa ke rumah sakit. Apalagi, kondisinya yang saat ini sedang lemah justru beresiko untuk melakukan perjalanan jauh. Dave berencana untuk menyewa helikopter tetapi istrinya tetap saja menolak. Anne merasa nyaman berada di tempat tinggal Arumi. Wanita itu menggunakan kursi roda diajak jalan-jalan di sekitar desa oleh Felicia, putri semata wayangnya. Anne belum pernah merasakan perasaan damai yang begitu menenteramkan seperti ini. Aku mau di sini saja, Dave. Tinggal bersama putri kita dan menantu. Lagi pula, Max dan Arumi juga di sini. Aku tidak mau kembali lagi ke mansion, kata Anne sore itu. Sayang, sebaiknya kita kembali. Kita akan mengajak semuanya pergi dari sini. Tempat ini terlalu sederhana untukmu. Fasilitasnya terbatas. Apalagi, keadaanmu ini harus terpantau oleh medis. Sementara, rumah sakit di sini sangat jauh. Ayolah, Anne. Kita pulang. Bujuk Dave, entah sudah yang keberapa kalinya. Hasilnya, Anne lagi-lagi menggeleng. Menolak mentah-mentah ajakannya. Bawa semua fasilitas itu ke sini, Dave. Bangunkan rumah untukku di sebelah bangunan milik Arumi. Itu kan ada tanah kosong. Untuk sementara, Arumi dan Max pasti tidak keberatan jika aku menumpang tinggal di tempat mereka, pinta Anne benar-benar serius. Dave tak bisa menolak. Apalagi dengan keadaan istrinya yang seperti itu. Dave takut menyesal jika kali ini tidak menuruti keinginan Anne. Dave pun berbicara dengan Max. Tentu saja pria itu menyetujuinya. Kebetulan, tanah serta bangunan tua di sebelah rumahnya adalah milik almarhum Pak Karso dan istrinya. Sedangkan di sebelahnya lagi adalah milik suaminya Naima yang merupakan kepala desa di sini. Tentu saja, Max dengan mudah akan mengaturnya. Almarhum Pak Karso dan istrinya telah mewakafkan tanah tersebut untuk kepentingan pesantren yang akan dibangun nanti oleh Zain. Karena itulah, ketika Dave membeli tanah itu, uangnya langsung dialokasikan untuk pembangunan pesantren nanti. Dengan sigap dan gesit, Dave menggerakkan anak buahnya. Hingga tanpa menunda bangunan yang Anne inginkan segera didirikan. Tentu saja hal tersebut langsung menyebar di seluruh penjuru desa. Di mana alat berat yang Dave datangkan besar-besar dan canggih. Anak-anak di desa itu berdecak kagum. Dave berjanji setelah bangunan miliknya jadi, dia akan merenovasi rumah Arumi. Akan tetapi Arumi menolak dengan halus. Biarkan semua itu menjadi tanggung jawab putranya, karena nanti kediamannya itu juga akan menjadi hak waris bagi Zain dan keturunannya. Dave tentu tak bisa memaksa. Max dan Arumi benar-benar sudah merasa cukup dengan hidup sederhana mereka. Bahkan dua orang itu menolak segala fasilitas dari teknologi canggih yang ingin ia berikan. Apa yang terjadi di desa itu tak luput dari pantauan Darren. Pria itu mengamuk di apartemennya setelah mendapatkan laporan dari anak buahnya. Namun, Darren sama sekali tidak ingin datang ke desa itu. Pria itu hanya menurunkan anak buahnya lebih banyak lagi. Darren bekerja sama dengan mafia kejam yang akan melakukan segala macam cara. Kelompok yang berhati dingin dan sadis sepertinya. Lakukan rencana itu segera. Mereka semua tidak berhak tertawa bahagia lebih lama lagi. Titah Darren dengan seringai sinisnya. Hari ini,
Zain mengajak istrinya menemui Hira dan suaminya yang merupakan seorang kiai. Pertemuan itu membicarakan mengenai pembebasan lahan yang belum menemukan titik terang, karena ada puluhan warga yang masih bersikeras mempertahankan tanah itu. Mereka memasang harga yang sangat mahal. Semua itu karena mereka tidak mau pesantren yang berdiri melainkan mall spektakuler. Karena itulah, sang kiai mengagendakan pertemuan dengan para warga tersebut. Dengan bantuan beberapa narasumber untuk menjelaskan efek buruk jika pusat perbelanjaan modern tersebut benar-benar dibangun di desa mereka. Termasuk resiko kebangkrutan yang akan menyasar usaha kecil menengah yang banyak menghidupi sebagian warga desa tersebut. Para warga tersebut meminta waktu 3 hari untuk memikirkan keputusan terakhir mereka. Zain dan kiai tersebut merasa lega. Setidaknya apa yang mereka sampaikan didengar dan akan dipikirkan. Namun, ada rencana busuk yang sedang dijalankan oleh anak buah mafia suruhan Daren. Manfaatkan waktu yang diminta para warga untuk kita melempar batu sembunyi tangan, kata Daren. Sang ketua mafia dengan mata sebelah itu menyeringai sebagai jawaban setuju. Pergilah, kerjakan dengan cepat. Titah Daren lagi. Ia sebenarnya muak bekerja sama dengan kelompok tersebut. Apalagi ketua mafia itu memiliki kebiasaan seks yang menyimpang. Daren, sebagai pencinta keindahan wanita tentu saja merasa jijik. Malam ini, Zain masih harus merelakan istrinya tidur terpisah darinya. Walaupun Felicia berjanji tidak akan membatalkan syahadatnya, dalam artian pernikahan mereka tetap berjalan semestinya. Zain masih belum bisa berharap banyak. Felicia masih berfokus akan kesehatan Anne. Maaf, malam ini aku harus menemani Momi lagi, kata Felicia seraya menegang tangan Zain. Aku mengerti. Aku ridho, jawab Zain dengan senyum hangatnya. Felicia pun melakukan hal yang sama, ia tersenyum sangat manis di balik cadarnya. Hingga Zain harus menelan ludahnya kala melihat mata indah Felicia menyipit. Di rumah ini banyak orang. Ia tak mungkin mencium istrinya sembarang tempat. Sabar, itulah kata-kata yang ia bisikkan dalam hatinya. Terima kasih. Kau suami yang baik, Zain. Kau pria yang menyenangkan. Tidak ada alasan bagiku untuk membatalkan pernikahan kita. Aku merasa nyaman di sini, bersamamu dan keluargaku, kata Felicia lagi yang mana mampu mendatangkan ribuan kupu-kupu ke dalam hati seorang Zain. Ini, kalimat yang sangat manis. Semoga, momimu juga segera login ke dalam agama kita. Itu akan lebih bagus, kata Zain dengan senyumnya yang terkembang sempurna. Aku pun berharap begitu. Felicia tersenyum dan menatap wajah tampan di hadapannya itu dengan lekat. Ia membuka cadarnya ketika dirasa tak ada anak buah sang ayah berkeliaran di sana. Zain pun sontak mengedarkan pandangannya. Kenapa dibuka, sih? Kalau ada yang lihat bagaimana? Protes Zain. Memangnya kamu, gak mau nyium aku dulu gitu? Tantang Felicia dengan senyumnya yang mampu menggoda iman seorang Zain. Glek. Zain menengok kiri dan kanan dahulu, lalu. Kap. Bibirnya berhasil mendarat dengan cepat dan lembut pada kedua pipi istrinya. Di sini belum, kata Felicia seraya menunjuk bibirnya. Zain pun mendaratkan ciuman di sana cukup lama. Hingga suara deheman terdengar di belakang keduanya. Itu Dedi, bisik Felicia, sambil menertawakan wajah suaminya yang seketika pucat karena panik. Malam ini, Dedi yang akan menemani Momni. Kau temani suamimu saja,
kata Dev. La merasa bersalah telah memisahkan putrinya dengan anak menantunya itu beberapa malam ini. Ah, itu tidak apa, Dad. Zain setuju kok. Vel, malam ini temani Momi saja. Dengan wajah merah padam Felicia meninggalkan kedua pria itu. Maafkan putriku, Zain. Tak apa, Paman. Zain mengangguk dengan senyum ramahnya. Bukan itu. Tapi, karena dia sempat memanfaatkanmu sebelumnya. Dev berjalan mendekat kemudian menepuk bahu Zain. Semua adalah takdir yang Allah skenariokan untuk kita semua, Paman. Dan, saya sangat bersyukur karena itu. Dev tersenyum lega mendengar penuturan bijak seorang pemuda seperti Zain. Suasana tenang tersebut ternyata tak berlangsung lama. Terdengar teriakan para warga desa bersahut-sahutan dengan suara kentongan. Kebun ketela kebakaran. Tambak diracun. Ternak dibunuh. Bab 35. Mendengar suara bising di luar, Zain pun menghampiri dengan panik. Apalagi namanya disebut-sebut oleh warga. Bukan hanya dia yang keluar tapi Max dan Arumi juga. Bahkan Dev telah memerintahkan anak buahnya untuk berjaga-jaga. Bagaimana tidak, para warga membawa obor dan kayu di tangan mereka. Ada apa ini? Tanya Zain tegas seraya menginterupsi para warga untuk tidak berteriak. Salah satu warga pun maju. Maaf, Ustadz. Sebagian warga pemilik lahan yang belum setuju, menuduh Ustadz Zain sebagai pembuat makar, lapor warga tersebut. Hingga sebagian warga kembali berteriak emosi. Berhenti anarkis. Kita bisa bicarakan semua masalah dengan damai. Seru Max, dengan kedua tangan yang ia angkat ke udara. Makar apa? Kening Zain berkerut tanda bingung. Kebun ketela sebanyak 1 hektar habis terbakar. Belum lagi ternak yang tiba-tiba mati keracunan dan juga ikan di tambak yang mengambang. Para pemilik telah menuduh Ustadz memaksa mereka menyetujui penjualan lahan tersebut untuk pembangunan pesantren. Padahal, Ustadz sendiri yang memberi mereka waktu 3 hari untuk memutuskan, jelas warga itu lagi yang bertugas sebagai penengah. Astagfirullah. Zain mengusap dadanya. Ia menarik napasnya dalam. Tak lama ketua Dewan Masjid datang. Ikut membantu mengkondisikan situasi. Salah satu tokoh masyarakat itu tak terima jika ustadz mereka mendapatkan tuduhan sekeji itu. Bagaimana mungkin, ustadz melakukan hal sekeji itu? Kecurangan adalah hal yang dibenci Allah. Menuduh tanpa fakta adalah fitnah. Kalian tidak bisa sembarangan. Kata ketua Dewan Masjid itu tegas. Para warga tersebut nyatanya tak semudah itu percaya. Karena di tengah-tengah mereka ada provokator yang mengipasi asap hingga menjadi bara api. Di dalam sana, Felicia merasa gelisah. Sejak tadi dengar suaminya terus dipojokkan. Dalam hatinya ia tak percaya jika Zain akan mengambil langkah curang untuk mendapatkan lahan tersebut. Felicia ingin keluar tapi tidak tega jika harus meninggalkan sang momni. Ternyata menyadari kegelisahan putrinya. Keluarlah, beri dukungan untuk Zain. Momi tahu jika dia adalah pria yang baik. Zain tidak mungkin sejahat itu. Buktinya, dia bahkan bisa merubah-rubah jahat sepertimu menjadi kelinci yang manis begini, kata Anne yang entah pujian atau sindiran untuk putrinya itu. Mom, kau tega sekali mengatai putrimu ini rubah jahat, cebik Felicia. Namun hati kecilnya mengiyakan penilaian sang momi terhadapnya. Secara tak sadar ia telah berubah menjadi wanita penurut dan patuh.
Macam kelinci yang lucu dan manis. Pergilah, Momi sendiri pun tak apa, usir Anne pada Felicia. Baiklah, Mom. Nanti biar Umi Arumi yang di sini ya. Felicia pun keluar kamar. Menghampiri Arumi kemudian membisikkan sesuatu. Umi masuk saja ya. Udara di luar tidak bagus untukmu. Temani Momi saja, biar Fel yang temani Zain, kata Felicia pelan. Arumi mengangguk. Karena memang Felicia yang dibutuhkan putranya saat ini. Arumi masuk setelah mendapat anggukan dari Max. Melihat itu, Felicia langsung mendekati suaminya. Menyentuh lengannya hingga Zain sontak menoleh ke arahnya. Pasti ada yang sedang bermain denganmu, Mas Zain, bisik Felicia. Begitu merdu dan lembut di telinga Zain. Apalagi panggilan gadis itu begitu tulus tanpa paksaan darinya. Biar saja. Allah pasti berada di pihak orang yang benar dan jujur. Lagi pula, jika mereka memang tidak mau menjual lahannya, toh pesantren tetap akan berdiri dengan keterbatasan yang ada. Allah pasti akan memberikan jalan keluar untuk hambanya yang berada di jalan jihad, kata Zain. Hingga senyum Felicia terbit di balik cadar gadis itu. Zain menawarkan mediasi. Dia akan melakukan apapun untuk kembali mengkondusifkan situasi. Jika memang warga meminta ganti rugi, Zain akan mengeluarkan tabungan yang ia punya. Ia yakin Allah akan memberikannya jalan keluar dari masalahnya ini. Tengah malam itu, para warga berkumpul di aula masjid. Titik mediasi menemukan inti bahwa Zain harus mengganti rugi dari semua kerusakan yang terjadi. Ada beberapa bukti yang tidak bisa dielak. Yaitu, potongan sorban miliknya dan juga sebelah sendal yang tertinggal di lokasi kejadian. Zain tidak ingin masalah itu menjadi cikal bakal kegaduhan. Sehingga dua kubu warga saling serang. Ia tahu mereka dan dirinya hanyalah korban yang sedang diadu domba oleh pihak yang akan mengambil keuntungan dari momen memancing di air keruh. Karena itulah, Zain dengan segala kebijakan serta ketenangannya dalam menyikapi masalah, memutuskan jalan keluar yang membuat sebagian warga tak terima. Mereka yang berada di pihaknya merasa saat ini sang ustadz sedang diperas dan dizolimi. Benar, tabungan yang Zain miliki habis tak tersisa. Bahkan, ia harus meminjam emas simpanan Arumi untuk melunasi ganti rugi tersebut. Insya Allah, Zain akan ganti emas Umi ini. Maaf, jika Zain menyusahkan kalian, ucap Zain ketika menerima kotak perhiasan milik sang Umi. Pakai saja. Jangan berpikir menggantinya. Semua itu bukan kesalahanmu, Zain, kata Arumi penuh haru. Rasanya tidak tega melihat anaknya difitnah seperti itu. Felicia tak tahan lagi. Gadis itu menghampiri sang Dedi. Kenapa Dedi diam saja? Bukankah harta Dedi banyak? Seru Felicia. Dev hanya menghela napas mendapati protes dari putrinya. Sebelum kau mengatakan ini, Dedi sudah menawarkannya pada pamanmu dan juga suamimu. Tapi, mereka menolak, jawab Dev lesu. La merasa tak berguna karena tak bisa melakukan apapun ketika keluarga sang ketua mengalami musibah. Kenapa paman Max menolak? Zain juga. Cecar Felicia heran. Kau sadar tidak, dari mana uang yang Dedi dapatkan? Dev balik bertanya. Felicia mengerutkan keningnya bingung. Namun tak lama kemudian kedua matanya membulat sempurna. Percuma saja dong Dedi ada di sini. Hartamu banyak tapi nyatanya kita lebih miskin. Felicia yang kesal berlalu dari hadapan Dev dengan hentakan kakinya. Saat hendak ke dalam, ada Zain yang menarik tangannya.
Pemuda itu membawanya ke balik pintu. Mas Zain. Kaget Felicia. Di saat tubuhnya jatuh ke dalam pelukan suaminya itu. Zain menatap wajah istrinya dengan keprihatinan. Sebagian anak yang baik, tak ada alasan apapun bagimu untuk membentak Dedi seperti itu, kata Zain lembut seraya mengusap kepala Felicia. Tapi, aku Felicia tak bisa berkata-kata. Hanya kedua matanya yang berbicara dengan genangan yang akhirnya tumpah. Di ruangannya, Darren terlihat tengah tertawa keras. Bahu pria itu sampai berguncang hebat. Habislah kau anak muda sok pintar. Dia pikir bisa melawan penguasa. Cih. Darren meludah ke samping. Kemudian tergelak lagi. Bawakan aku anak perowon dari desa itu. Aku ingin mencicipi keindahan warga yang ternyata bodoh itu. Titah Darren pada anak buahnya.